menjelaskan bagaimana kita mengontrol produk ya, ketersediaan atau stok produk tertentu ya, barang tertentu. Jadi mungkin ada barang yang misalnya di gudang 1, di gudang 2 itu jumlah minimalnya tuh mau kita jaga. Mungkin barang itu relatif laku terjual, jadi kita nggak ingin kehabisan stok. Jadi kalaupun stoknya menurun, kita bisa segera belanja atau kita segera pasok lagi. Nah, itu caranya itu sistem ini ya, Shop RP ini sistemnya itu bisa mendeteksi barang-barang yang jumlahnya itu di bawah, misalkan setting kita minimal stoknya itu dia di bawah. Nah, nanti dia akan mendeteksi dan memberitahu kita dan membantu juga ya untuk kita belanja. Nah, itu bagaimana caranya ini akan saya tunjukkan. Jadi yang pertama tuh kita ke produk dulu ya. Jadi misalkan ada produk tertentu nih yang mau kita jaga jumlahnya. Ini produknya bisa apa aja ya? Misalnya nih kalau saya misalnya produk Oreo ya. Ini kan ada, ini hanya contoh aja sih. Di sini ada misalkan yang ini nih, Oreo yang ini ya, kita pilih ya. Nah, ini Oreo ini kita pilih nih. Nah, Oreo ini kan ada menu, bermacam-macam menu. Ini kita lihat ringkasan inventar to stok ya. Jadi ATP atau jumlah tersedia nih, available to promise ya, dia masih 0. Terus jumlah yang ada atau QOH ya, quantity on hand-nya juga 0. Artinya stoknya 0 gitu ya. Nah, ini mau kita jaga ya. Nah, sekarang ini ada di sini ada menu, ada macam-macam menu ya. Pilih yang fasilitas penyimpanan. Ini kita pilih ini ya. Nah, terus kemudian di sini ada fasilitas apa nih? Kebetulan cuma ada satu gudang, jadi pilihannya gudang 1. Nah, di gudang 1 ini misalnya ya, kita mau minimal stoknya itu 5 misalnya ya. Kalau seandainya dia di bawah 5 ya nilainya ya, nanti kita belanja lagi misalnya 10 misalnya ya. Ini kita belanja lagi 10. Nah, ini kita masukkan nih. Nah, kita masukkan untuk gudang 1 ya, minimal stoknya itu 5. Kalau dia di bawah 5, dia akan belanja lagi sejumlah 10. Nah, seperti itu. Nah, sekarang setelah ini kan produk Craft Oreo Selection ya, ini ya. Produk ini kita edit. Ini ada editnya. Ini ada edit ya. Di bawah sini ini masih pada tertutup. Kalau kita mau buka nih expand semua ini akan terbuka ya. Nah, kalau kita tutup, ini tutup semua jadinya. Ini kita tutup ya. Nanti di sini ada inventaris nih. Ini kita pilih. Nah, ini akan terbuka. Nah, di sini deteksinya itu berdasarkan apa tuh, kita pilih yang ini nih. Yang ini ya. Ini kita pilih ya. Di sini ada nih. Jadi biasanya kita milih 2 ini ya, biasanya ya. Jadi yang pertama ketika quantity on hand-nya itu di bawah angka yang tadi kita setting. Tadi kan kita setting angka 5 nih. Kalau quantity on hand-nya itu di bawah 5, dia akan mendeteksi kebutuhan ya. Atau yang kedua nih, ketika angka available to promise ya, yang tersedianya itu di bawah 5, dia akan ngedeteksi. Nah, kalau kalau untuk barang yang kecil ya, ini kan logikanya sih ATP-nya di bawah nilai ya. Artinya kita kan jualan. Jadi ketika yang tersedianya itu sudah berkurang, walaupun barang itu ada tapi sudah di booking pesanan yang lain, ya kita belanja. Itu menurut logikanya. Tapi bisa jadi barang itu besar dan gudang kita itu pas-pasan. Jadi kalau kita belanja, kita mau taruh di mana kan susah. Jadi bisa jadi kita menggunakan yang quantity on hand yang atas ini ya. Mungkin barangnya besar, terus kemudian gudang kita nggak mencukupi atau pas-pasan. Tapi kalau seperti tadi barangnya itu biskuit ya, nggak besar dan gudang kita juga bisa menampung, ya pilih ATP. Nah, kali ini kita pilih ATP nih. Kita pilih ATP, kemudian kita update. Nah, ini udah settingan sudah selesai untuk produk ini ya. Karena ringkasan inventaris ini kan sekarang ATP-nya nih 0 nih. Artinya kan dia di bawah ya. Dia di bawah. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya, misalnya ya. Ini saya kembali ke halaman utama ya. Di sini ada cari kebutuhan. Ini cari kebutuhan, kita cari aja kebutuhan.
Ini butuh barang-barang yang dibutuhkan ya. Di sini kan product requirement produk yang dibutuhkan. Nah, di sini produk yang tadi kita setting tuh Oreo tuh belum ada nih. Di sini belum ada ya Oreo yang tadi ya. Ini belum ada. Nah, sekarang kita coba ya kita deteksi ya. Ini kita di halaman utama. Di halaman utama kita kembali ya. Nah, ini ada fasilitas penyimpanan nih ya. Ini ada gudang 1 nih. Ini gudang 1. Ini kita klik. Nah, setelah kita klik dia akan muncul tombol-tombol terkait gudang 1. Di bagian akhir nih ada deteksi kebutuhan belanja ya. Deteksi ini. Ini kita klik. Nah, setelah kita klik, kita mau kasih nama boleh atau kosong juga nggak apa-apa. Sekarang kita kosongkan saja ya. Kita kosongkan. Sekarang kita submit nih. Ini untuk ngedeteksi ya barang-barang yang tadi tadi kita setting available to promise-nya itu di bawah nilai minimum atau quantity on hand-nya di bawah nilai minimum. Ini kita submit. Nah, ini sudah berhasil. Kita lihat di log, dia masih running nih, ada di bawah nih, yang jam sekarang ya ini ya, yang barusan ya. Ini tunggu sebentar. Kalau gudang Anda besar, sistemnya itu harus scan ke semua kebutuhan gudang, ya mungkin butuh waktu. Tapi kalau produknya juga nggak terlalu banyak, ya mungkin cepat ya. Sekarang kalau kita klik lagi nih, kita refresh ya, kita lihat belum selesai ya, kita tunggu sebentar. Nah, ini kita refresh lagi, sudah selesai ya. Ini udah selesai nih. Ini yang barusan, kemungkinan yang atas ini ya, yang barusan ya. Nah, sekarang kita coba lihat kebutuhan kita nih, yang tadi nih, yang dari sini ya. Ini cari, ini ada kebutuhan. Ini kita cari ya. Di sini kita lihat kebutuhan kita. Nah, ini ada nih, baru dibuat nih. Ini bukan yang ini. Oh ya, bukan. Dia ya, ini dia nih, rapor. Ini nih yang ini nih, 10 kan. Nah, ini nih. Ini diajukan nih kebutuhannya. Ini dia. Yang ini ya. Jadi kalau Anda kebutuhan sini langsung Anda belanja ya, ini nggak banyak. Ini kan kita yang sebelumnya kita belum belanja ya. Jadi dia, tapi yang barusan kita setting itu udah muncul di sini. Ini jamnya juga jam sekarang nih, jamnya ya, jam sekarang 10 kita belanja lagi ya, karena tadi kan minimumnya 5 ya, dia lagi kosong nih. Makanya dia langsung mendeteksi. Ini hasil deteksi yang diperlukan. Sekarang kalau kita mau belanja ya, ini pertama setujui dulu kebutuhannya. Ini kan baru dibuat nih statusnya. Ini disetujui dulu ya. Ini kita setujui kebutuhan. Jadi yang barusan itu kan yang belanja 10 ini nih. Ini yang belanja 10 ya. Ini kita setujui. Nah, ini yang lain kalau mau kita setujui juga bisa juga yang lain ya. Tapi ini saya biarkan dulu ya. Saya mau proses yang ini dulu. Ini kita submit nih. Nah, sekarang dia udah nggak ada di sini karena udah disetujui. Ini kan yang belum disetujui ini. Nah, setelah itu kita mau yang kebutuhan yang telah disetujui berdasarkan pemasok ya. Nah, ini kita lihat nih. Nah, kita mau siapkan belanja ya. Kita mau siapkan belanja, gudang udah benar, ini juga udah benar ya. Ini kita siapkan nih, klik aja. Nah, ini ada nih, ini yang kita mau belanja ya. Nah, ini mau kita belanja, nih ID pesanan mau diisi boleh, dikosongkan juga nggak apa-apa. Sekarang kita input cepat aja ya, segera aja kita belanja ya. Kalau tadi kita setujuinya banyak, dia bisa berjejer. Ini kebetulan tadi kita cuma 1, jadi di sini yang mau kita belanja ya cuma 1 gitu. Kan kalau belanja kan mungkin nggak 1 ya, kita ada beberapa produk kita belanja. Tapi tadi saya klik cuma 1, jadi di sini muncul ya cuma 1. Ini buat contoh aja. Nah, ini udah kita lihat nih, udah oke ya. Ini kalau seandainya ini udah oke ya, belanja ini kalau nggak salah dia supplier TikTok sih ya. Nah, ini kalau udah oke, kita buat pesanan. Ini udah buat pesanan nih. Ini arahnya ke informasi kontak ke TikTok ya. Ini TikTok ya. Ini yang kita beli jumlahnya 10 ya. Dan jumlahnya 10. Kalau ini semua sudah oke, kita proses ya. Kita setujui dulu. Nah, setujui. Nah, setelah disetujui, ini barang ya. Ini barang kan nanti dikirim nih, datang nih ke gudang kita ya. Ini kan kita baru bikin belanja. Nanti pihak gudang tuh akan menerima barang ya. Nah, sekarang anggaplah kita yang nerima ya. Misalkan pas barang datang kita terima ya.
Di sini ada terima cepat PO, ada terima. Ini sebenarnya sih nggak jauh-jauh beda ya, tapi kita pilih yang atas lah ya. Kali ini kita pilih yang atas. Kita pilih yang atas. Di sini muncul, kalau yang atas tadi itu muncul ini auto generate pengiriman, data pengiriman. Nah, kalau enggak kita bisa pilih yang kalau tadi yang bawah kita pilih mungkin yang ini ya. Ini nggak ada yang ini. Ini kita klik pengiriman ini, kita proses. Nah, ini setelah kita proses nih yang mau kita terima nih, ya. Produknya udah benar, ya. Kalau udah benar, jumlahnya juga udah benar. Ada yang ditolak apa enggak? Kalau ada di sini dirubah, kalau enggak biarkan saja. Terus ini harga beli kita ya, kebetulan ini kan tip top ya, ini beli ya. Nah, kalau ini semua udah oke, atau lokasi nih, kalau kita nggak isi, mungkin gudang kita hafal tempatnya, kita nggak perlu isi lokasinya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau isi juga nggak apa-apa ya. Di sini kita isi di sebelah mana ya, di rak sebelah mana. Ini kode rak ya. Ini kode rak, misalkan di sinilah kita sembarang dulu ya, tapi ditaruhnya di sini gitu ya. Jumlahnya 10. Nah, ini kita terima nih. Ini kita terima. Nah, sekarang setelah kita terima, barang ini dia ada di ini inventarisnya ya. Ini PO yang tadi udah selesai, udah kita terima. Ini lokasinya ya, lokasi di gudang 1 di sini sudah kita terima. Sekarang ini kan ID produknya ini kita buka ya, kita lihat ya produknya ya. Ini kita lihat, ini produknya, ringkasan inventarisnya sekarang 10 ya, ini 10. Nah, ini 10. Di bagian ini udah 10. Ini kan 5 minimal ya. Misalkan kita coba ya, kita jual lewat kasir. Nih di layar kasir ya, Oreo mana tadi yang besar ini ya, kayak ini ya, ini dia. Ini kan 10 nih jumlahnya nih, ini 10 ya. Misalkan kita mau jual 7, berarti kan nanti tinggal 3 tuh ya kan. Nah, saya enter ya, ini langsung di sini ya. Nah, ini 7 jumlahnya. Nah, 7 ini berarti nanti kalau ini 10 diambil 7 kan, jadi kan tinggal 3. 3 itu kan di bawah stok minimum ya. Ya, kita proses ya, kita coba ya. Nah, ini kita bayar tunai dulu. Udah oke nih, kita check out. Nah, ini udah selesai nih. Nah, sekarang kita kembali ke produk tadi ya. Ini benar ya. Ini dia benar, ringkasan inventarisnya kita lihat tinggal 3 sekarang. Ya. Ini tinggal 3. Nah, kita cek lagi ya di sini ya, kalau kebutuhan misalnya ya, kita cek ini kan kita kembali ke depan ya, ke halaman utama, kita cek kebutuhan. Nah, dia belum belanja lagi nih. Yang tadi itu kan sudah 20 udah pesen ya. Nah, ini belum ada, kosong sini nih. Sekarang kita coba deteksi lagi kebutuhannya di gudang 1 ya, gudang 1. Ini kita klik, ini kita submit nih supaya sistemnya mendeteksi. Nah, dia successful, kita cek di sini. Dia masih proses ya. Ini mendeteksi bukan cuma produk yang tadi aja, setiap produk yang kita setting minimum stoknya ya, jadi ada berapa produk ya, dia akan terdeteksi gitu. Nah, ini kita coba, kita refresh, sudah selesai ya. Nah, sekarang kita cek, ini kan cari ya di bagian kebutuhan. Ini kita cek, nanti dia akan muncul lagi nih, yang barusan apa? Ini nih, kayaknya ini nih. Ini yang baru nih. Nah, ini diajukan kan, ini baru. Nah, ini artinya kita bisa belanja lagi nih, ya kan? Ini kita bisa belanja lagi. Kalau kita mau cek setujui kebutuhan, nah ini muncul yang ini nih. Sekarang muncul lagi, ya kan? Nanti kita klik di sini, kita setujui dan kita teruskan sampai kita belanja. Nah, kira-kira seperti itu ya, untuk kita setting minimal quantity, sehingga nanti barang-barang yang kita mau jaga ketersediaannya itu sistem akan membantu mendeteksi bila dia itu di bawah stok minimum.